Suku Baduy secara resmi telah menjadi blank spot area dari internet atas dasar permintaan para kolot atau tetua adat di sana. Lalu, TikTok Shop juga belum lama ini undur diri dari Indonesia atas dasar permintaan dari pemerintah karena para UMKM merasa tergerus oleh kekacauan harga yang ditimbulkan oleh TikTok Shop. Dulu berjuang di offline, pindah ke online. Dari online disuruh ke offline lagi. Gimana caranya? Konsepnya ya apa coba? Lalu, tak lama setelah penutupan TikTok Shop, para pedagang UMKM malah pada minta agar Shopee Live dan semacamnya itu juga ditutup. Lah, kok gitu ya? Sekilas situasi ini tuh kayak nggak ada korelasinya sama sekali. Tapi kalau kita cermati, ternyata ada loh benang merahnya. Yaitu keterdampakan suatu masyarakat atas kecanggihan internet. Meskipun ya bisa dibilang situasi dan juga reaksinya itu berbeda ya. Tapi kok bisa sih hal ini terjadi? Selengkapnya bakal aku kupas di Logibox episode terbaru kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi hal ini supaya kamu nggak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia. Logibox, gudangnya informasi seputar IT. FYI nih, menurut laporan We Are Social, pengguna internet di Indonesia itu sudah mencapai 213 juta orang per Januari 2023. Dan jumlah ini itu sudah setara dengan 77% populasi di Indonesia. Padahal ini tuh baru angka di awal tahun 2023 loh. Di laporan tersebut, We Are Social juga nginfoin kalau penduduk Indonesia itu menggunakan internet kurang lebih 7 jam 42 menit per harinya. Nah, penting untuk dicatat kalau ini juga nggak melulu soal mainin sosial media. Pasti juga ada nih yang buat browsing ataupun buat e-commerce dan lain sebagainya. Meskipun dominasi terbanyak tetap penggunaan dalam media sosial. Meskipun begitu, faktanya Indonesia juga masih banyak banget wilayah yang belum terkoneksi di internet. Bahkan We Are Social juga mencatat di awal tahun 2023 masih ada kurang lebih 63,51 juta penduduk Indonesia yang belum terkoneksi internet. Penyebab dari masalah ini ya tentu saja ada beberapa hal. Di antaranya yaitu kurangnya infrastruktur dan juga dana yang kurang terkucur. Ya iyalah, orang dana pembangunan BTS aja dikorupsi besar-besaran. Selain itu, faktor seperti geografis, pengetahuan akan internet, dan hambatan kultural dan sosial juga menjadi penyebab lainnya. Terlepas dari sekian banyak wilayah di Indonesia yang belum terkoneksi dengan internet, belum lama ini ada special case nih, yaitu suku Baduy yang meminta ke pemerintah agar wilayahnya itu diputus dari internet. Dan kalau nggak salah, ini khusus area Baduy Dalam ya, yang sudah menjadi blank spot area dari internet. Hal ini berdasarkan permintaan dari para kolot yang menginginkan agar masyarakatnya terhindar jauh-jauh dari bahaya internet. Nah, yang bikin ramai itu sebenarnya gini, biasanya sebuah wilayah itu malah minta agar koneksi internetnya dicepetin. Nah, special case-nya di Baduy justru pengen wilayahnya dimatiin nih dari jaringan internet. Tapi salut banget sih sama tetua Baduy di sana karena saking striknya aturan di sana dan karena ingin menjaga keaslian budaya, pemerintah pun pada akhirnya mengabulkan permintaan mereka. Selain karena faktor internal ini, seharusnya para pelancong yang datang ke area Baduy pun mengambil catatan nih. Sebab meski dilarang, masih banyak kok pelancong-pelancong yang datang sana itu diam-diam menggunakan internet, motret-motret, bikin konten yang pada akhirnya itu mencemari atau mengganggu keaslian budaya di sana. Padahal Baduy terkenal loh sebagai kampung adat yang sangat menjunjung tinggi kearifan dan kesakralan budaya mereka. Nah, buat pemerintah nih, kalau memutus jaringan aja gampang, ya seharusnya wilayah yang masih belum terkoneksi dengan internet juga bisa digas loh Pak. Kasian, banyak banget wilayah yang belum terkoneksi internet. Apalagi adik-adik kita yang mungkin perlu buat belajar dan para UMKM di sana yang memerlukan internet untuk melancarkan bisnisnya. Ngomongin soal bisnis, udah tau lah ya soal penutupan TikTok Shop di Indonesia. Oke, sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau nginfoin satu hal, bahwa kecanggihan aktivitas suatu masyarakat itu juga merupakan sebuah keniscayaan dari cepatnya koneksi internet. Salah satunya ya jualan yang sekarang pada mulai go online ini. Nah, kembali nih ke soal TikTok Shop yang sudah ditutup. Mulai dari nol banget, benar-benar nggak punya modal. Oke lah, mungkin ini penutupannya karena pemerintah pengen menjaga ataupun mensupport nih para UMKM yang katanya tergerus karena kekacauan harga oleh TikTok Shop. Dulu biasanya dapatlah 15 juta. Sekarang 3 juta aja susah mencarinya. Tetapi kalau mereka sudah mulai minta Shopee Live dan juga platform lainnya ditutup, itu baru kelewatan loh.
Ibaratnya, zaman udah secanggih ini, masyarakat Indonesia juga banyak banget yang go online. Harusnya, para UMKM juga bisa nih menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Kan gak mungkin memancing ikan di kolam yang mulai sepi. Pasti harus nyari dong perairan yang banyak ikannya. Ya situasinya kurang lebih kayak gitu. Orang-orang yang sekarang pada live nih, jualan, bikin online shop, itu juga karena mereka UMKM yang pada akhirnya berhasil menyesuaikan diri dengan era digitalisasi. Nah sekarang ketika para UMKM ada nih yang sudah berhasil go online jualan di internet, platformnya yang sekarang malah dijegal. Sob, kecanggihan di internet ternyata jadi simalakama banget ya di Indonesia. Di satu sisi masih banyak wilayah Indonesia yang belum terkoneksi internet. Di sisi lain, ada nih sebuah wilayah yang secara khusus pengen internetnya dimatiin. Di lain kasus, UMKM banyak yang didorong untuk go online. Giliran mereka berhasil, sekarang platformnya nih yang disuruh mundur paksa. Duh, pusing banget. Jadi kesimpulannya gimana nih? Udah deh, kalian tulis aja di kolom komentar. Kira-kira menurut kalian baiknya kayak gimana? Pusing banget aku. Tapi, tunggu. Jangan sampai wilayah pendidikan juga ikutan downgrade. Contohnya, belajar di AtiBox, skill IT bisa semudah itu. Online, bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Fleksibel banget kan? Ada banyak pilihan kelas yang bisa kamu ambil di AtiBox. So, pilih aja deh mana kelas IT yang jadi incaran kamu atau jadi karir impian kamu. Daftar sekarang di atibox.id. Ciao. Logibox, gudangnya informasi seputar IT.